semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Kendra absen 9. Saya Bungkan absen 10. Saya Charles absen 14. Saya Jason absen 21. saya Devin absen 18, saya Kayla absen 26. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan menjelajahi kota Surakarta, terutama tempat-tempat yang bersejarah. Mari diikuti ya. Halo semuanya, kami sudah berada di tempat destinasi pertama kita, yaitu Loji Gandrung. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah apa saja sih yang pernah terjadi di Loji Gandrung. Saat masa kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat perubahan fungsi dari Loji Gandrung yang awalnya sebagai tempat tinggal dari seorang saudagar perkebunan gula menjadi markas pusat pasukan pimpinan Jenderal Gatot Subroto. Penggunaan Loji Gandrung sebagai markas pusat pasukan itu terjadi pada masa kedudukan Belanda yang terjadi saat agresi militer kedua, yaitu pada 1948 dan 1949. Gandrung juga pernah digunakan oleh Komandan Brigadir 5 Letnan Kolonel Slamet Riyadi sebagai tempat menyusun strategi perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan pada serangan umum pada tahun 1949. Gatot Subroto adalah gubernur militer untuk wilayah daerah istimewa Surakarta dan sekitarnya kala itu. Selain Gatot Subroto, Loji Gandrung juga pernah dimanfaatkan untuk Komandan Brigadir 5 Letnan Kolonel Slamet Riyadi untuk mempersiapkan serangan umum pada tahun 1949. Kedua pahlawan nasional itu telah menjadikan Loji Gandrung sebagai pusat penyusun kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekian sejarah dari Loji Gandrung. Sekarang mari kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Halo semuanya, sekarang kita sudah sampai di destinasi kedua, yaitu Benteng Pasemba. sekarang jadi semua ngapain? Kita mau jelasin sejarah-sejarah singkat nih mengenai benteng ini. Ya, jadi Benteng Vastenburg didirikan oleh seorang gubernur Belanda bernama Baron van Imhoff pada tahun 1745. Proses pembangunan benteng ini memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar 30 tahun. Jadi pembangunan benteng ini sampai tahun 1775. Benteng ini terletak di timur laut Keraton Surakarta. Bentuk tembok benteng berupa bujur sangkar yang ujung-ujungnya terdapat penonjolan ruang yang disebut selekoh. Terdapat dua pintu masuk dari barat dan timur, dan di sekitar benteng terdapat parit untuk perlindungan. Benteng Pasemba merupakan benteng yang termasuk ke dalam jaringan utama pertahanan militer pemerintahan kolonial Belanda untuk mengawasi Kesunanan Surakarta. Setelah Indonesia merdeka, Benteng Pasemba digunakan sebagai markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada dekade 1970 hingga 1980-an, benteng ini kembali beralih fungsi, yaitu sebagai markas pusat Brigade Infanteri 6 atau Trisakti Baladaya Kostrad untuk wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Ya, jadi segini dulu sejarah dari Benteng Pasemburg. Sekarang kita akan pindah ke destinasi berikutnya. Halo semuanya, kali ini kita sudah sampai di tempat terakhir yaitu Monumen 45 Banjarsari. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang sejarah dari tempat ini. Di monumen ini dibangun persis di tempat yang berlangsungnya serangan umum yang digagas oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan rekannya Mayor Ahmadi. Pemerintah mendirikan Monumen 45 Banjarsari sebagai bentuk peringatan perjuangan rakyat Surakarta pada peristiwa serangan umum 4 hari di Solo. Monumen 45 Banjarsari dibangun pada tahun 1970-an. Pembangunannya selesai pada tanggal 10 November 1976. Monumen 45 Banjarsari ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Suparjo Rustam. Pembangunan sendiri menghabiskan waktu untuk 3 tahun. Dan peresmian dilaksanakan bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan yang diselenggarakan setiap tanggal 10 November. Oke, sekian penjelasan sejarah dari kami. Terima kasih. Itu tadi hasil penjelajahan tempat bersejarah di Kota Solo. Sekian dari kami. Terima kasih. Pak, tidur, Pak. Jadi
Ayo. Tuh. Tuh. Bisik banget. Hilang. Tuh. Ayo. Tuh, wah, udah. Itu Charlene. Kok kurang satu ya? 1, 2, 3. Oh itu di situ.